Kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Kita berada di surah An-Nisa ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sadaqallahul azim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ini berkaitan dengan urusan waris. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua atau para kerabat. Begitu juga bagi wanita mempunyai bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat. Ini begini. Dulu pada zaman jahiliyah, wanita itu Islam datang bahwa laki-laki mempunyai bagian waris dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang meninggal dunia atau kerabat. Begitu juga wanita juga mendapatkan bagian waris dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau kerabatnya. Tentu sudah diatur di dalam Islam. Jadi artinya kan berarti anak baik laki-laki atau perempuan itu bisa mendapatkan tirkatil mayyit. Dulu pernah ada salah seorang sahabat perempuan datang kepada Rasulullah, mempunyai suami bernama Aus bin Sa'id. Lah pada saat suaminya ini meninggal di medan perang, terus harta tinggalan suaminya ini
langsung diambil semua oleh pamannya. Artinya saudaranya mayit ini. Maka kemudian si istri ini kan lapor pada Kanjeng Nabi, Nabi, suami saya meninggal, saya punya anak-anak. Lah harta tinggalan suami saya langsung diambil semua oleh pamannya anak saya, artinya saudara mayit. Gimana Nabi ini? Tunggu sebentar, maka kemudian turun ayat ini. Jadi lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walid nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Jadi Islam betul-betul memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu melalui patokan-patokan yang tegas sekali di dalam Al-Quran termasuk ini. Jadi ini kadang-kadang Islam itu masih dituduh diskriminatif dan sebagainya. Enggak. Ya cuma nanti begini. Mimma qalla minhu au katsur. Baik harta peninggalannya itu sedikit atau banyak, tetap diwaris sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Allah. Nasibam mafruḍah, bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau yang meninggal suami, istri tidak punya anak, bagiannya sekian. Kalau suami meninggal, istri punya anak, bagiannya sekian, anaknya sekian dan sebagainya. Itu akan dijelaskan di dalam ayat waris. Cuman ya Islam masih fleksibel. Kadang-kadang kan nunggu waris itu ada yang tidak rela. Ya sebenarnya begini, bisa diatur, misalnya sebelumnya orang tua supaya tidak banyak meninggalkan waris, dibagi dulu model hibah, dibagi secara rata juga tidak apa-apa, sehingga pada saat meninggal dunia tidak rebutan warisan. Tapi kalau tidak pernah dibagi, begitu meninggal dunia hartanya masih utuh dan banyak, lah ini kadang-kadang menjadi persoalan. Jadi al-jami' fihi sawa'un yastawuna fi aslil warathah wa in tafawatu fi qadriha. Jadi Islam itu memandang sama bahwasannya laki-laki dan perempuan mempunyai hak waris, meskipun nanti bagiannya beda-beda. Itu sudah dengan ukuran keadilan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Indonesia ini artinya di dalam dunia Islam itu kan banyak tokoh yang berpendapat ingin supaya dibuat sama rata dan sebagainya. Macam-macam lah dengan berbagai macam pendapat itu. Tapi ayatnya memang berbeda. Ada ulama yang sangat berani, tapi kalau berkaitan dengan ukuran yang telah diberikan oleh Al-Quran dan hadis, beliau tetap tunduk terhadap ukuran yang ada. Ada ulama bernama Najibuddin At-Tufi. Itu berani, pokoknya jadi dalam menetapkan hukum itu berdasarkan akalnya macam-macam.
Yang penting ini kemaslahatan, kebaikan, kemanfaatan untuk umat dilaksanakan. Tapi kalau sudah tabrak berkaitan dengan ukuran yang sudah disebutkan Al-Quran, beliau tetap tunduk terhadap ukuran itu. Najmuddin At-Tufi, beliau sampai punya kaidah majalul amal bil maslahah al muamalat wal adat dunal ibadah wal muqaddarat. Jadi konsep penerapan maslahah, kita kan kadang-kadang ini baik, ini tidak baik, itu kan kita menetapkan. Konsep penetapan maslahah menurut Najmuddin At-Tufi itu adalah al-muamalat, jual beli macam-macam dan sebagainya, wal adat dan kebiasaan. Ada tradisi, kebiasaan, macam-macam. Yang penting ini tidak nabrak syariat, silahkan. Begitu. Jadi apa saja, apa saja. Bagaimana misalnya tajam, ini sudah tradisi, api apa enggak? Kalau dicari dasarnya di Quran hati ya jelas enggak ono, Pak. Tapi ini maslahah untuk kesehatan, silakan. Bagaimana orang misalnya setelah subuh dijak senam bersama macam-macam, ini bagus enggak? Untuk kesehatan bagus, silakan. Dan sebagainya. Untuk kemaslahatan. Bikin KTP, SIM dan sebagainya ini perlu apa enggak? Jangan buru-buru langsung. Zaman Kanjeng Nabi gak ada KTP, Mas. SIM juga ada. Ya memang waktu itu mungkin belum perlu. Saiki gak punya KTP mau daftar haji apa iso? Ini maslahah apa enggak? Maslahah, silakan, macam-macam. Banyak sekali. Itu masih ada orang tidak mau KTP, tidak mau dan sebagainya ya. Apa saja boleh, maslahah. Muamalah wal ada dunal ibadah wal muqaddarat. Tapi urusan ibadah yang sudah ada ketentuannya saklek, ibadah lah ya, sholat, zakat, haji, beliau tetap tunduk terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh Kanjeng Nabi. Wal muqaddarat, sesuatu yang telah disebutkan ukuran-ukurannya di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya orang ini yang meninggal ini warisannya dia dapat 1/6. Di Quran ada, ya sudah 1/6, tidak berani berubah. Padahal dalam urusan pengembangan, muamalah, adat, dia ini termasuk orang yang sangat berani. Nah kadang-kadang kita itu kan ada orang yang tokoh berani maunya nabrak-nabrak semua. Jangan. Jadi kita perlu pasti ada banyak hikmah yang dikandung di dalam apa yang disebutkan Al-Quran. Nasibam mafrudo, bagian yang telah ditentukan oleh Allah. Tapi apa saklek sekali. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min. Kalau pada saat pembagian waris itu datang juga kerabat yang tidak punya, yang miskin, anak yatim, terus bagaimana? Farzuquhum, berikan kepada mereka. Masih bisa diberikan pada mereka. Ya monggo, ini ya harta bapak ini misalnya 300 juta. Mari kita bagi. Sekarang bagi kalkulator kan gampang sudah. Ini kok ada orang-orang yang datang. Ini ada ponakan kita yang menurut waris tidak dapat, tapi dia miskin. Gimana kalau kita ambilkan dulu? Ya ambilkan dulu aja, dikasih.
Loh, ngasihnya nanti setelah dibagi atau sebelumnya? Ya supaya bisa ngasih semua, sebelum dibagi kasihkan dulu. Jadi orang mati sebelum dibagi warisannya, biasanya kalau orang Jawa itu enak, jangan keburu dulu. Dilihat utangnya ada apa enggak. Ya dihitung, digunakan untuk ngurus mayit. Kalau kuburan itu memang ditetapkan oleh pengelola juru kunci bayar ya bayar. Sing ngeduk kuburan bayar ya bayar. Kanggo ini butuh ya dikeluarkan dulu. Kemudian punya hutang apa enggak. Makanya biasanya orang kalau keluarga biasanya meminta kepada Pak Mudin, bapak-bapak, saudara-saudara, kalau orang tua saya punya hutang kepada bapak-bapak, tolong sampaikan kepada kami selaku ahli waris, kami yang akan ngurus dan ngelunasi ya. Gitu. Baru setelah selesai semua, tinggalannya sudah utuh, apa itu murni, baru itu yang dibagi secara waris. Kadang-kadang mohon maaf seringkali terjadi begini. Dibagi waris cekcok. Ya kalau sudah seperti ini, panggil aja tokoh atau ulama yang ngerti tentang waris untuk bagi. Minta tolong diatur atau dibagikan waris dari orang tua kita yang meninggal. Oh baik, dihitung. Ini sekian, ahli warisnya siapa saja dan sebagainya. Itu sekian dan sebagainya. Tapi ojo lali sing bagi yo kayak ono. Ojo ngene, wah, nggih Ustaz, matur suwun pun ya. Iya lepas urusan ngedusi mayit macam-macam ya. Wah, pas bagi donya ya. Pas bagi donya kata-kata. Jadi kalau ada anak miskin, kerabat, yatim dari keluarga yang datang pada saat pembagian itu, maka berikan kepada mereka sebagian dari harta itu. Tidak apa-apa, justru itu menjadi jariahnya si mayit itu nanti. Ya apa kalau kita sepakati dulu harta bapak itu 300 miliar ini. Yang 1 miliar kita taruh di masjid, sepakat, udah apa-apa. Yang penting sudah sepakat. Kalau ada satu tidak sepakat, ya jangan. Karena itu menjadi bagian dari yang tidak sepakat itu nanti. Nah, bikin aja tanda tangan semua pernyataan itu, tak apa-apa. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, katakan kepada mereka dengan perkataan yang baik. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Ini makna ayat sangat penting. Hendaklah orang-orang itu punya rasa khawatir kalau meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Lemah di bidang apa? Ya banyak, semua aspek. Makanya ini ada pembagian warisan itu dalam rangka supaya anak itu mendapatkan bagian sehingga bisa dijadikan bekal untuk melanjutkan hidupnya. Jadi meskipun perempuan juga begitu. Makanya Islam itu ngatur sedemikian rupa menjadi baik. Jangan sampai, ya artinya orang tua diminta untuk berpikir meskipun masing-masing orang itu punya takdirnya sendiri, orang tua hendaklah berpikir jangan sampai anak yang ditinggalkan lemah, misalnya lemah ekonominya, ya disiapkan.
semampunya. Misalnya, wis gini nak, saya punya barang banyak tapi tak jual untuk membiayai awakmu supaya kamu mencari ilmu sebanyak-banyaknya sehingga nanti harta itu ikut sendiri. Tidak apa-apa gitu misalnya. Loh kok ngono Pak? Di dalam Al-Quran itu kan ada yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat itu pakai jamak. Kepada siapa? Utul ilma, orang berilmu, iman dan berilmu. Ini dua syarat. Jadi kalau pengen anaknya memiliki derajat, dibina keimanannya, dibekali ilmunya. Bukan salah satu, keduanya. Lah orang sekarang mohon maaf kadang-kadang digolekno les, sekolah, ilmu tok, iman gak diurus. Allah tidak menjanjikan kepada orang berilmu saja untuk naik derajatnya, tidak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat orang beriman, walladzina utul ilma, dan berilmu. Darajat, Allah akan ngangkat derajat. Tidak usah khawatir. Pokoknya anak imannya kuat, ibadahnya kuat, ilmunya banyak, sudah. Yakin dengan janji Allah. Makanya Imam Syafi'i dawuh sampai bersumpah, wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, kalau kamu pengen menciptakan pemuda yang eksis kehidupannya bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Bukan salah satunya. Karena apa? Kalau ilmu saja, takwanya tidak dikatotkan, jadi orang sombong Pak. Indonesia itu apa kurang orang pinter? Banyak. Tapi tambah kerumah atau enggak? Oh yang korupsi ya juga orang pinter, tutup orang goblok. Nah, itu karena berilmi saja. Watukonya ditinggalkan. Jadi kalau kita punya rumus bil ilmi watuko, ilmu dan ketakwaan gandeng, tidak boleh dipisah. Seperti ayat Al-Quran, iman dan ilmu, sudah ini gandeng terus, jangan sampai dipisah. Iman saja tanpa ilmu, oh berat hidupnya. Jadi ini gandeng saya. Bil ilmi wat tuqa, atau iman dan ilmu gandeng. Jadi supaya kita berpikir jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Ya, ini usaha manusia. Termasuk begini ya. Nabi Yakub pada saat mau meninggal ditunggu oleh anak-anaknya. Nabi Yakub yang dipesankan ma ta'budu nabi ba'di, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada. Nah, sekarang karena yang lemah ini, kecenderungan orang hanya mikir ma ta'kulu nabi ba'di, nah apa yang akan kalian makan setelah aku tidak ada. Sehingga orientasi dunia saja yang dikuatkan. Padahal kita juga perlu orientasi akhirat. Jadi jangan sampai kita meninggalkan anak yang lemah ekonominya, lemah
ilmunya, lemah sosialnya, lemah dan sebagainya. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang sadidan. Para ulama menafsirkan kalau diterjemah, berkatalah dengan perkataan yang benar. Jadi di dalam tafsir-tafsir para ulama, qaulan sadidan itu bukan hanya perkataan yang benar, tapi perkataan yang benar, baik dan tepat. Itu nun sewu, kalau hanya benar, misalnya saya membuat contoh, kucing memakan anjing, ini menurut perkataan benar, urusan bahasa benar, tapi kan gak mungkin. Makanya kalau di dalam bahasa Indonesia itu gunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik, atau baik dan benar. La qaulan sadidan ini perkataan tidak hanya benar tapi tepat. Sama dengan gini, panjenengan ngomong ke anak dengan ngomong ke orang tua, sama-sama memerintahkan untuk makan. Masa bahasa yang digunakan kepada anak dan kepada orang tua disamakan? Ya tentu harus dipilah. Loh tapi kan bener. Iya, tidak cukup benar saja, tapi tepat. Tepat itu apa? Ada sopan santun, ada akhlak, ada moral, sesuai situasi kondisi. Ono wong bapake tas mati, pas nangis sumpek, mari ngono ada kita datang, Kang, utangi sampean bayaran. Sebenarnya ucapan ini kan bener juga nagih utang ya, tapi kondisi kan pas kesusahan ya. Lah itu namanya ungkapan tidak tepat. Jadi qaulan sadidan, berkatalah dengan qaulan sadidan, perkataan yang benar dan tepat. Jadi, anak memanggil orang tua, apa yo koyok kita memanggil anak Joni, bapaknya jenis Joko, kok Joko, masa gitu? Kalau dia loh, tapi saya kan bener bapak saya namanya Joko. Ya tapi gak qaulan sadidan itu sing tepat. Jadi makanya kadang-kadang urusan manggil Kanjeng Nabi dengan Sayyidina, dengan Maulana, macam-macam dipermasalahkan. Orang Indonesia itu sopan santunnya tinggi. Sampai saat ini Indonesia masih alhamdulillah masih direspon memiliki adab sopan santun yang baik di negara-negara lain, dan itu diacungi jempol oleh mereka. Sudahlah, bahasa Indonesia aja kan itu aja tidak seperti misalnya bahasa Jawa. Pak, kamu mau kemana, kan begitu kan ya. Nang anak, kamu mau kemana, sama kan. Kalau bahasa Jawa, itu kan lumayan ono bedan. Pak, panjenengan badhe tidak budi, ya. Nang anak, awakmu kate nandi, deh. Itu jadi qaulan sadidan itu maknanya sangat luas. Jadi tepat situasi kondisinya, siapa yang diajak ngomong kepada siapa dan sebagainya. Ini menjadi hal yang penting. Ya, termasuk juga kita memberikan pendidikan kepada anak. Tapi anak sekarang sudah pendidikan orang tua kalah dengan pendidikan medsos yang tiap saat dipegang. Jadi inilah Bapak-bapak. Kemudian ayat berikutnya,
innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butihim naro wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim itu tidak lain adalah seperti memakan api di dalam perutnya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi memang mulai awal ayat di surat An-Nisa ini sampai ini itu masih berkaitan dengan pembicaraan bagaimana sikap kita kepada anak yatim ketika ada keluarga yang yatim dan sebagainya. Inilah jadi sekarang itu kan banyak orang mencoba memaksa akal pikirannya, semua dirasionalkan. Ya kita harus hati-hati karena Quran sudah menggariskan perkawinan beda agama macam-macam. Quran sudah ngatur. Tapi kadang-kadang atas nama toleransi ya mesti harus ada batasan-batasan, ada ajaran-ajaran yang harus kita gunakan acuan. Karena laki perempuan warisannya tidak sama dan sebagainya, maka Islam tidak adil dan sebagainya. Ya itu tadi caranya supaya tidak bagi warisan, silakan dibagi dulu secara hibah waktu orang tua masih hidup. Kalau tanah sertifikatkan aja sesuai dengan nama anak-anak. Kalau ingin tidak ruwet pembagian warisannya nanti. Misalnya begini, gak apa-apa pun. Nah ini sudah tak bagi, ini milikmu, sertifikatmu, ini sertifikatmu. Tapi selama aku masih hidup, semua tak garap dan hasilnya milikku. Boleh, boleh. Karena hakikatnya anak itu sendiri adalah harta milik orang tua. Tidak apa-apa. Sehingga nanti waktu orang tua meninggal, sudah ada bagiannya sendiri. Nah, masih fleksibel juga. Ada model gono gini, harta bawaan. Tidak apa-apa dipilah dulu. Iki biyen gawane ibu, nah, iki gawane bapak dari orang tua masing-masing. Nanti bagaimana? Ya pada saat bapak meninggal tetap ini dikembalikan miliknya ibu dulu. Yang diwaris ya bawaannya bapak dan juga apa itu harta bersamanya diwaris. Ibu dapat, ibu termasuk istri dapat warisan dari suami ketika menikah dan sebagainya. Itu ada pelajaran fikih mawaris khusus yang berbicara itu. Jadi perlu kita ini. Karena apa? Jadi kita perlu tetap seperti itu. Hidup kita tidak hanya di dunia, pada saat di akhirat nanti, lo kamu oleh warisan kok akeh, begini, lah Quranmu mau ketentuannya ya apa? Nah kan bingung nanti kita ditanya itu loh ya. Inilah para jamaah, mudah-mudahan kita terus mudah-mudahan mendapatkan hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengamalkan ajaran Islam yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim Wadud. Aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika ma'siyatik wa fadlika man siwak. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.